Abu Yashar Ciomas, siapakah beliau? Mari kita simak kisahnya. Beliau bukanlah sosok yang sering muncul atau tampil keluar, apalagi terekspos oleh publik. Beliau lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, menerima tamu yang datang dengan berbagai maksud dan tujuan. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat yang masih asing dengan nama dan sosok beliau. Sebagai ulama di Nusantara, bahkan di daerah Serang, Banten, sendiri masih ada saja kita jumpai masyarakat yang belum pernah berkunjung atau silaturahmi di kediaman beliau. Keseharian Abah Syar'i sangat sederhana. Beliau dengan wajah sepuh, janggut panjang, peci, dan baju koko putih tanpa sedikit pun menampilkan kesan mewah atau duniawi. Rumahnya pun jauh dari kata megah, hanya sebuah bangunan sederhana dengan musala, saung toilet dan warung kecil di sampingnya. Ketika hujan turun, genangan air terlihat di sekitar halaman. Rumahnya begitu pula air di toilet dan tempat wudunya masih tampak keruh yang sepertinya bukan berasal dari sumur bor atau perusahaan air minum. Di sebuah gubuk kecil di area padepokan Abah Abu Yashar, menerima tamu yang datang silih berganti. Dengan penuh kehangatan, beliau menyambut setiap tamu yang datang untuk meminta doa dan berkah. Namun Abah juga tak segan memberikan teguran atau nasihat jika ada tamu yang datang dengan niat tidak baik. Konon beliau memiliki kemampuan membaca niat dan pikiran seseorang sebelum tamu tersebut memasuki rumahnya. Karomah dan kesaktian Abah Abu Yashar diyakini memiliki karomah yang luar biasa. Beliau dianggap sebagai wali Allah, yang saat ini paling diakui keberadaannya sebagai paku bumi di Banten. Mengenai kesaktian Abu Yashar juga sudah diakui oleh para santri yang mengabdi serta menimba ilmu di pesantrennya. Beliau sebagai pemegang golok Ciomas, golok yang bukan sekedar golok biasa, tapi golok ini merupakan golok prasejarah yang menjadi wasilah terusirnya sekelompok orang yang menyerang Banten. Munculnya reptil raksasa. Suatu hari seorang tamu dari Malaysia datang dengan niat mencari toke untuk keperluan medis. Setelah berbincang sebentar, Abah Abu Yashar langsung bangkit dan berjalan menuju suatu tempat. Tidak lama kemudian beliau kembali, dan tiba-tiba sebuah reptil raksasa muncul mengikuti arah jalannya. Abah kemudian berkata dengan tenang, "Nah, ini tokeknya." Namun sang tamu justru terkejut luar biasa. Tokek yang ia maksud ternyata berukuran sangat besar, jauh dari yang dibayangkannya. Karena takut, ia pun mengurungkan niatnya untuk membawa pulang hewan tersebut. Kisah lain yang cukup fenomenal, bahwa Abu Yashar pernah memindahkan gunung yang berada di belakang rumahnya. Gunung ini sering dijadikan tempat pembelajaran bagi para santrinya. Keanehan gunung ini juga diakui oleh para pendaki. Konon, setiap orang yang mendaki gunung tersebut akan mencapai puncaknya dalam waktu yang berbeda. Terima kasih sudah menyaksikan kisah Abah Abu Yashar Ciomas Banten. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.